1. Seorang warga mengeluhkan proses pelayanan yang lama di instansi Anda, padahal Anda tahu prosedur tersebut membutuhkan waktu yang cukup. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menjelaskan kepada warga bahwa prosedur memang membutuhkan waktu lama. B. Mencari tahu apakah ada cara untuk mempercepat proses pelayanan tanpa melanggar aturan. C. Meminta warga bersabar dan mengikuti prosedur yang ada. D. Menawarkan solusi sementara agar warga merasa puas dengan pelayanan. E. Menjanjikan percepatan tanpa memastikan apakah itu mungkin. B. Mencari tahu apakah ada cara untuk mempercepat proses pelayanan tanpa melanggar aturan. Ini adalah pilihan terbaik karena menunjukkan inisiatif untuk mencari solusi tanpa melanggar prosedur atau aturan yang berlaku. Tindakan ini menunjukkan sikap proaktif untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. D. Menawarkan solusi sementara agar warga merasa puas dengan pelayanan. Memberikan solusi sementara dapat membantu meredakan ketidakpuasan warga, walaupun masalah utama belum teratasi. Ini menunjukkan empati terhadap warga. A. Menjelaskan kepada warga bahwa prosedur memang membutuhkan waktu lama. Menjelaskan kepada warga alasan dibalik lamanya prosedur adalah pendekatan yang jujur, namun ini bisa saja membuat warga tetap merasa tidak puas jika tidak ada solusi yang diberikan. C. Meminta warga bersabar dan mengikuti prosedur yang ada. Meminta warga untuk bersabar tanpa memberikan solusi atau informasi tambahan bisa dianggap pasif. Meskipun sesuai dengan aturan, ini bisa memperburuk ketidakpuasan warga. E. Menjanjikan percepatan tanpa memastikan apakah itu mungkin. Ini adalah opsi terburuk, karena menjanjikan sesuatu yang belum tentu dapat terpenuhi, dapat merusak kredibilitas dan kepercayaan warga terhadap instansi. 2. Dalam sebuah antrian panjang, ada warga yang datang terlambat namun meminta untuk dilayani lebih dulu karena alasan darurat pribadi. Bagaimana Anda merespons? A. Menolak dengan tegas karena aturan antrian harus diikuti. B. Meminta penjelasan lebih lanjut dan memutuskan sesuai kebijakan yang ada. C. Mengizinkan asalkan ada bukti yang mendukung klaim daruratnya. D. Mengarahkan warga tersebut ke petugas lain yang mungkin bisa membantu lebih cepat. E. Memperbolehkannya dengan risiko menimbulkan ketidakpuasan warga lain. B. Meminta penjelasan lebih lanjut dan memutuskan sesuai kebijakan yang ada. Ini adalah opsi terbaik, karena menunjukkan bahwa Anda terbuka untuk mendengarkan alasan warga, namun tetap mengikuti kebijakan yang berlaku. Keputusan ini mempertimbangkan keseimbangan antara situasi darurat dan aturan antrian. C. Mengizinkan asalkan ada bukti yang mendukung klaim daruratnya. Ini adalah pilihan yang baik, jika warga dapat memberikan bukti untuk mendukung klaim darurat mereka. D. Mengarahkan warga tersebut ke petugas lain yang mungkin bisa membantu lebih cepat. Ini adalah pilihan yang bijak jika memungkinkan, karena memberikan solusi tanpa melanggar antrian utama. A. Menolak dengan tegas karena aturan antrian harus diikuti. Menolak dengan tegas bisa menjadi solusi yang adil, tetapi dapat dianggap kurang fleksibel dan tidak memperhatikan keadaan darurat. E. Memperbolehkannya dengan risiko menimbulkan ketidakpuasan warga lain. Ini adalah pilihan yang paling tidak disarankan, karena dapat menyebabkan ketidakpuasan warga lain yang mengikuti antrian dengan benar. 3. Anda melihat rekan kerja yang bersikap kurang sopan kepada warga yang sedang membutuhkan pelayanan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberitahu rekan kerja tersebut secara pribadi untuk memperbaiki sikapnya. B. Membiarkannya karena Anda tidak ingin terlibat dalam masalah tersebut. C. Menegurnya di depan warga agar pelayanan tetap profesional. D. Melaporkan ke atasan agar ada tindakan lebih lanjut. E. Mengajak warga bersabar dan mengabaikan sikap rekan kerja tersebut. A. Memberitahu rekan kerja tersebut secara pribadi untuk memperbaiki sikapnya. Ini adalah pilihan terbaik karena menyelesaikan masalah secara langsung dan pribadi, tanpa mempermalukan rekan kerja. Pendekatan ini menjaga profesionalisme dan hubungan kerja. D. Melaporkan ke atasan agar ada tindakan lebih lanjut. Melaporkan ke atasan adalah langkah yang tepat jika masalahnya serius dan berulang.
Ini memastikan tindakan yang lebih terstruktur untuk menghindari kesalahan serupa di masa depan. C. Menegurnya di depan warga agar pelayanan tetap profesional. Meskipun tujuannya baik, menegur di depan warga bisa mempermalukan rekan kerja dan mungkin menimbulkan ketegangan. E. Mengajak warga bersabar dan mengabaikan sikap rekan kerja tersebut. Meskipun menjaga warga tetap tenang adalah hal yang baik, mengabaikan perilaku buruk bisa memberi kesan bahwa Anda mendukung tindakan yang tidak profesional. Ini bukan solusi jangka panjang. B. Membiarkannya karena Anda tidak ingin terlibat dalam masalah tersebut. Ini adalah opsi yang paling tidak dianjurkan, karena membiarkan masalah tidak akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan pelayanan yang baik. 4. Seorang warga marah dan memprotes pelayanan di kantor Anda karena merasa dipersulit, padahal semua sudah sesuai aturan. Apa tindakan Anda? A. Meminta maaf dan tetap menjelaskan bahwa prosedur sudah sesuai aturan. B. Menjelaskan kembali prosedur yang berlaku dan menawarkan solusi agar lebih mudah dipahami. C. Menenangkan warga dan menawarkan bantuan lebih lanjut jika masih dibutuhkan. D. Membiarkan warga menenangkan diri terlebih dahulu sebelum melanjutkan pelayanan. E. Menyampaikan kepada atasan agar warga dapat menerima penjelasan lebih otoritatif. B. Menjelaskan kembali prosedur yang berlaku dan menawarkan solusi agar lebih mudah dipahami. Menjelaskan prosedur dengan cara yang lebih mudah dipahami dan menawarkan solusi adalah langkah terbaik. Ini menunjukkan empati sekaligus memastikan warga memahami prosedur yang sebenarnya tanpa harus mengubah aturan. C. Menenangkan warga dan menawarkan bantuan lebih lanjut jika masih dibutuhkan. Menenangkan warga sangat penting untuk meredakan situasi dan menunjukkan sikap proaktif. A. Meminta maaf dan tetap menjelaskan bahwa prosedur sudah sesuai aturan. Meminta maaf adalah tindakan sopan, meskipun tidak ada kesalahan dalam pelayanan. Namun, penting untuk tetap menjelaskan bahwa prosedur sudah sesuai aturan agar warga paham konteks yang tepat. D. Membiarkan warga menenangkan diri terlebih dahulu sebelum melanjutkan pelayanan. Memberi waktu kepada warga untuk menenangkan diri bisa menjadi opsi yang bijak dalam beberapa situasi. Namun, tindakan ini harus disertai dengan komunikasi yang baik agar warga tidak merasa diabaikan. E. Menyampaikan kepada atasan agar warga dapat menerima penjelasan lebih otoritatif. Mengarahkan warga ke atasan bisa menjadi pilihan, jika situasi tidak bisa dikendalikan atau jika warga tidak menerima penjelasan. Namun, ini sebaiknya menjadi langkah terakhir setelah solusi lain dicoba. 5. Ada warga yang mengeluhkan biaya layanan yang tidak sesuai dengan yang diumumkan. Padahal, Anda tahu biaya tersebut benar. Bagaimana Anda menyikapi keluhan ini? A. Menegaskan kepada warga bahwa biaya yang diberikan sudah sesuai aturan. B. Meminta warga untuk mengecek kembali informasi yang telah diumumkan. C. Menjelaskan secara rinci tentang biaya yang diberlakukan dan bagaimana prosesnya. D. Melaporkan situasi ini kepada atasan untuk penjelasan lebih lanjut. E. Membiarkan warga tersebut mengajukan keluhan secara resmi. C. Menjelaskan secara rinci tentang biaya yang diberlakukan dan bagaimana prosesnya. Penjelasan yang rinci akan membantu warga memahami biaya yang diberlakukan, serta memberikan transparansi dalam proses penetapan biaya tersebut. Hal ini menunjukkan sikap terbuka dan membantu meredakan ketidakpuasan. B. Meminta warga untuk mengecek kembali informasi yang telah diumumkan. Meminta warga mengecek ulang informasi yang sudah diumumkan bisa menjadi langkah selanjutnya. Ini memastikan bahwa warga memiliki akses yang benar terhadap informasi biaya. A. Menegaskan kepada warga bahwa biaya yang diberikan sudah sesuai aturan. Menegaskan bahwa biaya sudah sesuai aturan penting untuk menjaga kejelasan dan keadilan. Tetapi perlu dilakukan dengan tetap menjaga sikap yang tenang dan ramah, agar warga tidak merasa diabaikan. E. Membiarkan warga tersebut mengajukan keluhan secara resmi. Memberikan kesempatan kepada warga untuk mengajukan keluhan resmi, bisa menjadi solusi jika warga tetap tidak puas dengan penjelasan Anda, tetapi ini sebaiknya dijadikan opsi terakhir. D. Melaporkan situasi ini kepada atasan untuk penjelasan lebih lanjut.
Melibatkan atasan adalah langkah yang bisa diambil jika situasinya sangat kompleks atau jika warga tidak puas dengan penjelasan Anda. Namun, ini bisa dipilih setelah langkah-langkah penjelasan lainnya dilakukan. 6. Anda dihadapkan pada situasi di mana seorang warga meminta bantuan khusus agar bisa mendapatkan prioritas layanan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menolak secara langsung karena semua warga harus diperlakukan sama. B. Mempertimbangkan permintaan tersebut jika alasan warga valid. C. Menawarkan layanan alternatif yang mungkin bisa memenuhi kebutuhan warga lebih cepat. D. Menjelaskan bahwa tidak ada kebijakan khusus untuk layanan prioritas. E. Mengarahkan warga tersebut kepada atasan untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut. D. Menjelaskan bahwa tidak ada kebijakan khusus untuk layanan prioritas. Transparansi sangat penting dalam situasi ini. Menjelaskan bahwa tidak ada kebijakan khusus untuk layanan prioritas akan membantu warga memahami bahwa semua orang diperlakukan setara sesuai aturan yang berlaku. B. Mempertimbangkan permintaan tersebut jika alasan warga valid. Jika warga memiliki alasan yang valid, misalnya terkait keadaan darurat, Anda bisa mempertimbangkan permintaan tersebut. Namun, pastikan bahwa pertimbangannya tetap dalam koridor kebijakan yang berlaku. C. Menawarkan layanan alternatif yang mungkin bisa memenuhi kebutuhan warga lebih cepat. Memberikan solusi lain yang masih dalam batas kebijakan bisa menjadi opsi yang baik. Seperti layanan khusus yang lebih cepat namun tetap sesuai aturan. A. Menolak secara langsung karena semua warga harus diperlakukan sama. Meskipun prinsip kesetaraan penting, penolakan langsung mungkin tidak selalu bijak tanpa terlebih dahulu memberikan penjelasan atau solusi alternatif. E. Mengarahkan warga tersebut kepada atasan untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut. Jika warga tetap ingin mendapatkan prioritas layanan, mengarahkan ke atasan bisa menjadi solusi untuk mendapatkan otoritas lebih tinggi dalam pengambilan keputusan. 7. Dalam situasi sibuk, ada warga yang kurang memahami prosedur layanan dan terus-menerus bertanya. Bagaimana Anda menghadapinya? A. Menjawab pertanyaan sebaik mungkin meskipun Anda sedang sibuk. B. Mengarahkan warga tersebut ke petugas lain yang lebih leluasa. C. Memberikan penjelasan singkat dan meminta warga untuk lebih memahami informasi yang diberikan. D. Memberikan panduan tertulis agar warga bisa memahaminya sendiri. E. Meminta warga untuk kembali setelah antrian selesai, agar bisa dijelaskan dengan lebih detail. A. Menjawab pertanyaan sebaik mungkin meskipun Anda sedang sibuk. Ini adalah pilihan yang baik, karena menunjukkan komitmen terhadap pelayanan. Meskipun sibuk, tetap berusaha menjawab pertanyaan dengan baik adalah langkah positif untuk menjaga kepuasan warga. B. Mengarahkan warga tersebut ke petugas lain yang lebih leluasa. Jika Anda terlalu sibuk dan tidak bisa melayani dengan baik, mengarahkan warga ke petugas lain yang bisa memberikan perhatian lebih adalah solusi yang efektif tanpa mengabaikan warga. D. Memberikan panduan tertulis agar warga bisa memahaminya sendiri. Memberikan panduan tertulis bisa membantu warga memahami prosedur lebih baik dan bisa menjadi alternatif yang efisien dalam situasi sibuk. C. Memberikan penjelasan singkat dan meminta warga untuk lebih memahami informasi yang diberikan. Penjelasan singkat bisa membantu, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak terkesan mengabaikan atau kurang memberi perhatian kepada warga. E. Meminta warga untuk kembali setelah antrian selesai, agar bisa dijelaskan dengan lebih detail. Meminta warga menunggu hingga antrian selesai mungkin membuat mereka merasa diabaikan, sehingga ini sebaiknya menjadi opsi terakhir yang dipilih jika situasi benar-benar tidak memungkinkan. 8. Warga yang sudah lama mengantri merasa tidak puas dengan kualitas layanan yang diterimanya. Bagaimana Anda akan meresponnya? A. Meminta maaf dan menjelaskan bahwa kualitas layanan akan ditingkatkan. B. Menyampaikan bahwa semua pelayanan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. C. Meminta feedback dari warga tentang apa yang dapat ditingkatkan dari pelayanan. D. Menyelesaikan keluhannya tanpa mempermasalahkan hal yang telah terjadi. E. Menawarkan solusi perbaikan layanan di waktu yang akan datang.
A. Meminta maaf dan menjelaskan bahwa kualitas layanan akan ditingkatkan. Meminta maaf menunjukkan empati terhadap keluhan warga. Mengakui bahwa ada ruang untuk peningkatan kualitas layanan juga dapat membantu meredakan ketidakpuasan warga. C. Meminta feedback dari warga tentang apa yang dapat ditingkatkan dari pelayanan. Meminta umpan balik adalah langkah yang proaktif untuk mengetahui secara langsung dari warga apa yang perlu diperbaiki. Ini juga memberi kesan bahwa Anda peduli terhadap pengalaman warga. Menawarkan solusi perbaikan layanan di waktu yang akan datang. Menawarkan solusi ke depan adalah pendekatan solutif yang membantu menunjukkan bahwa Anda berkomitmen untuk memberikan layanan yang lebih baik di masa mendatang. D. Menyelesaikan keluhannya tanpa mempermasalahkan hal yang telah terjadi. Ini adalah cara pragmatis untuk menyelesaikan keluhan, namun harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak terkesan mengabaikan masalah yang terjadi. B. Menyampaikan bahwa semua pelayanan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Meskipun pelayanan mungkin sudah sesuai standar, menyatakan hal ini tanpa menawarkan solusi atau empati bisa membuat warga merasa tidak didengarkan, sehingga sebaiknya dihindari sebagai respons pertama. 9. Ada warga yang mengeluh bahwa proses pengurusan dokumen yang dibutuhkan terlalu rumit dan berbelit-belit. Bagaimana Anda menyikapi keluhan ini? A. Menjelaskan prosedur secara lebih rinci agar warga lebih memahami. B. Menerima kritik tersebut dan mencatatnya sebagai bahan evaluasi pelayanan. C. Menawarkan bantuan ekstra untuk membantu warga memahami prosesnya. D. Mengarahkan warga ke bagian yang berwenang agar mendapatkan penjelasan lebih detail. E. Meminta warga untuk mengikuti prosedur yang sudah ada tanpa banyak protes. B. Menerima kritik tersebut dan mencatatnya sebagai bahan evaluasi pelayanan. Menerima kritik dengan baik, menunjukkan bahwa Anda terbuka terhadap masukan dan berkomitmen untuk memperbaiki pelayanan ke depannya. A. Menjelaskan prosedur secara lebih rinci agar warga lebih memahami. Memberikan penjelasan yang lebih detail dapat membantu warga memahami prosedur yang mungkin terlihat rumit pada awalnya, sehingga mengurangi kebingungan. C. Menawarkan bantuan ekstra untuk membantu warga memahami prosesnya. Memberikan bantuan ekstra bisa meningkatkan rasa puas warga, karena mereka merasa dibantu dalam menghadapi prosedur yang kompleks. D. Mengarahkan warga ke bagian yang berwenang agar mendapatkan penjelasan lebih detail. Mengarahkan warga ke bagian yang berwenang adalah pilihan yang tepat jika Anda merasa bahwa pihak tersebut lebih ahli dalam menjelaskan prosedur yang dimaksud. E. Meminta warga untuk mengikuti prosedur yang sudah ada tanpa banyak protes. Respons ini tidak ideal, karena dapat memperparah ketidakpuasan warga dan tidak menunjukkan empati terhadap kesulitan yang dihadapi. 10. Seorang warga memuji Anda atas pelayanan yang diberikan, tetapi menawarkan hadiah sebagai bentuk apresiasi. Bagaimana Anda menyikapinya? A. Menolak dengan sopan dan menjelaskan bahwa menerima hadiah tidak diperbolehkan. B. Menerima hadiah tersebut sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras Anda. C. Menyampaikan terima kasih, tetapi menolak dengan tegas untuk menjaga integritas. D. Mengarahkan warga untuk memberikan apresiasi secara formal melalui lembaga resmi. E. Menyimpan hadiah tersebut, tetapi melaporkannya ke atasan agar tidak melanggar aturan. A. Menolak dengan sopan dan menjelaskan bahwa menerima hadiah tidak diperbolehkan. Ini adalah respons yang paling tepat. Anda menjaga integritas dengan menolak hadiah secara sopan dan memberikan alasan yang jelas. C. Menyampaikan terima kasih, tetapi menolak dengan tegas untuk menjaga integritas. Respons ini juga baik karena selain menolak hadiah, Anda juga berterima kasih atas apresiasi warga yang menunjukkan sikap profesional. D. Mengarahkan warga untuk memberikan apresiasi secara formal melalui lembaga resmi. Jika warga tetap ingin memberikan apresiasi, Anda bisa mengarahkan mereka untuk melakukannya melalui saluran resmi yang diperbolehkan. E. Menyimpan hadiah tersebut, tetapi melaporkannya ke atasan agar tidak melanggar aturan. Ini adalah pilihan yang kurang ideal, karena menyimpan hadiah sebelum melaporkan bisa menimbulkan kesan yang tidak baik, meskipun ada niat untuk melaporkannya.
B menerima hadiah tersebut sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras Anda. Ini adalah respons yang tidak dianjurkan, karena dapat melanggar aturan etika dan integritas dalam pelayanan publik.